Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di depan kita ini sudah ada indukan cabai rawit setan ori sama kaliber ini. Ori kaliber. Ini kita jadikan indukan. Nanti video ini panjang ya, teman-teman. Jadi saya perlihatkan step by step untuk kita melakukan pemuliaan benih secara mandiri biar enggak beli. Soalnya kalau tiap kali tanam kita beli benih dari pabrikan itu mahal ya, kita keluar uang. Kalau ori itu harganya 60 sampai 70, kalau kaliber itu 80 sampai 90, begitu juga roket. Jadi saya berinisiatif untuk melakukan pemuliaan tersendiri, teman-teman. Jadi saya pilih tanaman yang bagus, yang enggak ada kuning, ya aman. Jadi kemarin saya pilih sebelah sana juga ada 4 batang, sebelah sana 2 batang, dan yang 3 batang ini, teman-teman, karena buahnya masih sangat bagus. Ini nanti videonya panjang, teman-teman, jangan di skip biar gak gagal paham cara kita melakukan pemuliaan benih sendiri, itu ya. Yang intinya biar irit lah di pengeluaran. Per hari ini rawit ori itu harga jualnya paling tinggi di tempat saya, teman-teman, di Kota Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Jadi sangat disukai pasar karena bentuknya silindris kayak gini dan sangat pedas. Jadi saya melakukan pemuliaan sendiri. Kalau yang udah kuning nggak kita gunakan, ini yang kita gunakan. Oke ya. Intinya kita pilih yang paling sehat buat indukan. Nah ini, teman-teman, jadi setelah kita melakukan pemuliaan, dalam arti kita memilih benih di lahan, di pohon, kita petik, kita bawa pulang. Ini kemarin dapat 1 kilo ini. Setelah kita lakukan pemilihan, nah kita tidak langsung kita blender ya. Jadi kita diamkan dulu lebih kurang 3 ataupun 5 hari. Jadi biar kulitnya ini lunak. Nah ini sudah mulai layu yang ininya, tangkainya, tapi untuk kulitnya masih sangat keras. Jadi kita tunggu 5 hari. Setelah 5 hari nanti kita blender, teman-teman. Kita blender, putaran blendernya itu yang sedikit aja, jadi nggak usah lama-lama kita blendernya, biar biji cabenya nggak hancur. Tuh. Setelah itu kita saring, nanti akan kita perlihatkan. Kemarin sudah saya upload, cuman di channel Edi Suyanto, yang channel yang ke take down, yang ke suspend, hilang. Jadi kita bikin lagi. Ini biar kita istilahnya itu mandiri dalam hal pembenihan, nggak perlu beli lagi dari PT. Kalau kita setiap mau tanam kita beli dari PT, otomatis kita cost produksinya itu banyak, teman-teman. Sedangkan untuk hasil produksi kan yang namanya tanam cabai harganya nggak menentu, apalagi sekarang 20.000 di pedagang, kalau ecer masih 25. Ini ke varietas ori, kaliber sama roket. Ini satu keluarga ini. Jadi kita lakukan pemuliaan di lahan. Kita pilih batangnya yang bagus, yang tidak kena virus Gemini, batang kokoh, tinggi, buahnya rimbun. Nah itu ciri khasnya. Jadi meskipun buahnya rimbun, tapi kalau dia sudah ada virus Gemini, kena kuning, bule, jadi kita tidak ambil. Jadi yang kita ambil batangnya dia tinggi, kokoh, buahnya lebat dan tidak kena virus Gemini.
Itu pertanda bahwa dia bagus dan layak untuk dijadikan indukan, teman-teman. Nah, nanti untuk proses pembuatannya kayak apa, jadi kita mainnya pakai blender, tidak pakai pisau satu-satu lama. Jadi kita pakai blender. Yang penting untuk putaran blendernya kita pilih yang paling rendah, dan juga waktunya jangan terlalu lama. Jadi istilahnya tuh biar biji di dalamnya nggak rusak. Yang penting kulit cabenya sudah sobek dan terkelupas, sudah cukup. Langsung kita jemur sampai kering. Setelah itu kita masukkan di wadah yang kedap udara. Nanti kita taruh di botol maison. Jadi untuk seperempat swollen kita pakai 2 botol maison, teman-teman. Nanti benih Sakagen sama Pablo kita sortir juga. Kita pilih yang terbaik. Jadi teman-teman di luar sana nggak usah bingung ya, untuk rawit setan itu apa aja. Istilahnya itu sama, mau teman-teman tanam ori, kaliber, roket, langgeng 58, Pablo maupun Sakagen 2, itu varietasnya serupa. Harga jualnya pun sama. Jadi kalau masalah kena bule otomatis masih kena, karena mereka ini belum toleran. Tapi kalau teman-teman tanam yang OR tapi, brengos, drone tapi itu sudah tahan virus, cuman harganya beda, lebih mahal ini. Itu ya teman-teman ya. Untuk mengakalinya nanti kita tanam tumpang sari sama jagung manis. Jadi ke depan nanti kita tanam jagung manis. Setelah jagung manis usia 1,5 bulan, nah cabenya kita masukkan. Jadi untuk mengantisipasi virus Gemini. Oke teman-teman ya. Nanti akan kita videokan step by step, teman-teman subscribe aja. Ada pertanyaan komen. Oh ya, kemarin ada yang tanya untuk channel saya yang lama itu namanya Edi Suyanto, sesuai nama saya sendiri. Jumlah subscribernya sudah 1.800-an. Cuman ya kena suspend, kena banned dari pihak YouTube karena ada yang laporin, jadi ya hilang. Ya nggak apa-apa, kita bikin lagi, kita mulai dari awal. Istilahnya tuh ya nanti dapat gajian, alhamdulillah, nggak juga nggak masalah. Yang penting kita tujuannya untuk berbagi, teman-teman. Itu ya. Kita berbagi pengalaman di lapangan dunia pertanian. Nanti kita videokan untuk proses pemblenderannya. Ini teman-teman, setelah kita lakukan pendiaman selama 3-4 malam, jadi dia sudah lunak teman-teman, tapi masih seger. Kita lakukan pemblenderan langsung. Nih, pemblenderan langsung. Kita pakai blender merek Pirik. Jadi kita tinggal masukkan saja. Kita blendernya sedikit-sedikit ya, jadi nggak bisa langsung banyak, karena rusak nanti blendernya. Nih, segini. Jadi segini kita kasih air sampai penuh. Setelah itu nanti kita taruh ke penampungan. Ini airnya sudah kita kasih. Kita tinggal masukkan ke mesin blender. Ini biar kita nggak wedangan teman-teman. Tutup yang rapat. Kita hidupkan. Sudah, jangan lama-lama, hancur nanti. Yang penting kira-kira sudah sobek, kulit cabenya aman. Kita tengok. Kurang dengklak. Kurang ini loh. Untiran itu nih. Salah, colong tanganmu colong. Alah ketero kabeh. Nih.
kita taruh ke penampungan. Kita sediakan ember. Mantap. Lanjut. Kita kasih air. Selesai. Lanjut. Kita lakukan sampai habis, teman-teman. Airnya sampai penuh gini. Oke. Tutup rapat. Selesai. Jadi baunya itu ciri khas, teman-teman. Baunya nyegrak di tenggorokan. Cuci alatnya. Tadi ada insiden, ininya kepencet. Nah, ini hasilnya. Jadi airnya nanti akan kita penuhi. Setelah itu kita rendam 1 malam. Besoknya akan kita tiriskan dan kita pisahkan antara kulit sama biji. Itu ya. Setelah itu tinggal kita jemur sampai kering, kita simpan. Nanti kita videokan. Nah, ini teman-teman, setelah kita lakukan pemblenderan, kita saring pakai ini, kita pisahkan antara kulit sama biji, jadilah seperti ini. Ini tinggal kita jemur, setelah itu kita simpan di wadah yang kedap udara ya, biar awet. Bisa 1 tahun ini, bisa 1 tahun. Jadi benihan 1 kilo dapatnya segini. Ini kalau kita taruh di wadah pabrikan yang 10 gram itu sudah dapat 10 bungkus lebih. Ini banyak loh teman-teman ini. Soalnya dia kalau waktu habis di blender kita taruh di ember, embernya kita penuhi air, nah dia ngambang untuk kulitnya. Nah sedangkan bijinya dia tenggelam. Jadi tinggal kita saring pakai ini, kita pisahkan ke ember. Kita pakai 2 ember, yang 1 ember kosong kita untuk menaruh kulit cabai. Nah bijinya dia di dasar.
Terus kita saring 4 kali penyaringan dapat segini. Ini besok kita cari 1 kilo lagi, sudah cukup buat tanam seperempat swollen teman-teman. Cuma rencananya untuk yang ori sama kaliber cukup ini. Nanti kita cari lagi yang Sakagen sama Pablo. Sakagen sama Pablo kan masih kita tanam, kita belum tahu seperti apa hasilnya. Yang penting ini sudah dapat 10 pack ini, 10 pack dapat. Oke teman-teman ya. Jadi step-stepnya seperti itu, kita pilih di lahan mana yang menurut kita bagus, pohonnya nggak ada kena bule, sehat, kita jadikan indukan. Nah kita petik, setelah merah kita bawa pulang, kita blender, kita diamkan selama 3 malam ataupun 5 malam boleh, biar kulitnya lunak. Nah setelah itu kita blender. Setelah blender kita pisahkan antara kulit sama biji, kita saring-saring. Nah ketemu seperti ini. Jadi demikian teman-teman untuk pemuliaan benih secara mandiri. Nanti untuk pemuliaan berikutnya Pablo sama Sakagen kita videokan juga. Oke ya, see you next time video.